Baik, untuk materi yang pertama, penggunaan tes chi kuadrat untuk mengetes perbedaan frekuensi yang variabelnya berbentuk variabel tunggal. Yang kita sama-sama ketahui, tes chi kuadrat ini merupakan teknik analisis komparasional. Jadi menggunakan perbedaan frekuensi. Yang pertama ada contoh penggunaannya, yaitu pada kegiatan yang dilakukan dengan tujuan antara lain adalah untuk mengetahui pendapat para staf pengajar di sebuah perguruan tinggi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem kredit semester atau SKS sebagai sistem baru yang diterapkan secara menyeluruh di semua fakultas dalam lingkungan perguruan tinggi. Sampel yang disiapkan adalah 100 orang staf pengajar yang secara random telah ditetapkan sebagai sampel penelitian yang diajukan pertanyaan yang isinya meminta pendapat terhadap mereka apakah sistem kredit semester yang mulai diterapkan di lingkungan perguruan tinggi itu lebih efektif sama saja ataukah tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem lama. Kemudian dilihat pada tabel, dikelompokkan ada 4 buah pertanyaan, yaitu sistem kredit semester lebih baik daripada sistem lama yang jumlahnya frekuensinya 46. Kemudian ada sistem lama lebih baik daripada sistem kredit semester. Pertanyaan kedua yang banyaknya adalah 27. Kemudian yang ketiga, sistem kredit semester dan sistem lama sama-sama baik yang jumlahnya 20. Kemudian yang terakhir tidak mengemukakan pendapat berjumlah 7 orang. Yang totalnya yaitu 100. Kemudian ada rumus X kuadrat aksen F0 kurang F4 dalam kurung kuadrat kemudian per FT. Ditambah F0 kurang FT dalam kurung tutup kurung kuadrat per FT. Kemudian ditambah F0 kurang FT per FT. Dari rumus ini sebenarnya ada 4 karena apa ya ada 4 jumlah pertanyaan. Jadi ada yang kurang di sininya. Kemudian bagaimana untuk menjawab soal ini, yaitu berdasarkan pertimbangan pendapat yang dikemukakan oleh para staf pengajar di perguruan tinggi yang sedang melaksanakan sistem kredit semester itu merupakan faktor determinan atau faktor yang menentukan terhadap lancar tidaknya pelaksanaan sistem kredit semester. Maka demikian menyelidiki cara signifikan terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoritisnya. Langkah yang kedua untuk menyelesaikan soal ini adalah menentukan rumus melalui hipotesis alternatif dan hipotesis nihilnya. Untuk hipotesis alternatifnya, di kalangan para staf pengajar dipergunakan tinggi tersebut terdapat perbedaan frekuensi yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoritisnya. Kemudian yang hipotesis nihilnya, yaitu di kalangan para staf pengajar di perguruan tinggi tersebut tidak terdapat perbedaan frekuensi yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoritisnya. Selanjutnya, untuk menentukan F0 dan FT-nya bisa dilihat untuk SKS lebih baik daripada sistem lama, yaitu berjumlah
F0-nya 46 dan FT-nya 25. Kemudian di sistem lama lebih baik daripada SKS, ada 27, F0-nya 27 dan FT-nya 25. Untuk SKS dan sistem lama sama-sama baik, berjumlah F0-nya 20 dan FT-nya 25. Untuk yang terakhir, tidak mengemukakan pendapat. Frekuensi observasinya FO itu 7 dan FT-nya 25. Kemudian totalnya sama-sama 100. Dan untuk mencari DF dan DB-nya atau banyak jalur yang dikurangi, yaitu 1 atau R kurang 1. Maka demikian hasilnya yaitu 3. 4 kurang 1. Untuk mengetahui DF-nya. Dari DF tersebut, maka dapat berkonsultasi pada nilai harga kritik KI kuadrat dengan taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Kemudian yang awan taraf signifikansinya ini 5% dibagi X kuadrat T yang hasilnya 7,815 dan untuk taraf signifikansi 1%-nya 1% dibagi X kuadrat T sama dengan 11,345. Mohon maaf, ada yang tertinggal. Dalam makalah bisa teman-teman lihat ada cara penyelesaian jumlahnya. Jadi dari hasil yang di tanda merah ini merupakan KI kuadrat yang diperoleh dari perhitungan di atas yang menentukan nihil dengan hipotesis nihil ditolak, berarti ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi di observasi dan frekuensi teoritisnya. Dan sebelum itu di perhitungan F0 yang sebelumnya, yang di sini, rumusnya ini berurutan. Jadi F0 kurang FT kuadrat ini merupakan dari perhitungan sama-sama frekuensi yang diobservasi, semisal yang pertama ini sistem kredit semester lebih baik daripada sistem lama, ini kan 46 dikurang 25 yaitu FT-nya. Kemudian dikuadratkan terus per FT. FT ini diambil dari frekuensi yang telah diketahui, frekuensi teoritisnya. Begitupun selanjutnya yang sama-sama dicantumkan sesuai nilai yang telah didapat pada tabel ini dan dihasilkan dengan jumlah 31,76. Untuk yang selanjutnya itu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diketahui. Untuk mengetahui titik tolak dari hasil perhitungan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan pendapat para staf,
pengajar perguruan tinggi itu merupakan faktor determinan dalam pelaksanaan program SKS di perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, KI kuadrat yang diperoleh dari perhitungan di atas, KI kuadrat observasi atau X kuadrat 0 sama dengan 31,76 jauh lebih besar daripada X kuadrat T lebih baik pada taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%, yaitu 7,815 lebih besar dari 31,67 dan lebih kecil dari 11,345. Dengan demikian, hipotesis nihil tolak. Kesimpulan yang terdapat pada para staf pengajar bahwa SKS lebih baik daripada sistem lama merupakan faktor yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk terus meningkatkan dan melanjutkan program SKS di perguruan tinggi itu tanpa ragu-ragu. Mungkin itu materi yang pertama, bisa dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih kepada Rahma. Untuk materi yang kedua bisa dilanjutkan oleh Rahma. Siti Rizkia. Kepada Siti Rizkia dipersilakan. Ya baik, terima kasih Kak Ija. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes KI kuadrat untuk mengetes perbedaan frekuensi variabel ganda yang sel-selnya berfrekuensi 10 atau lebih dari 10. Rumusnya bisa dilihat di sini. X pangkat 2 sama dengan N dalam kurung AD min BC pangkat 2 per 1 ditambah B dalam kurung 1 tambah B dalam kurung C ditambah D dalam kurung A tambah C lalu dalam kurung B ditambah D. Nah, ABCD ini adalah masing-masing dari lambang bagi sel yang terdapat pada tabel kontingensi, yaitu sel pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan kata lain, tabel kerja kita adalah berbentuk tabel 2x2. Lalu selanjutnya, Kak. Nah, di sini langsung ke contoh langkah perhitungannya. Baik, saya bacakan. Sejumlah 80 orang pegawai negeri yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pegawai golongan 3 ke atas atau 30 orang, dan pegawai golongan 2 ke bawah atau 50 orang, telah diterapkan sebagai sampel yang diambil secara random dalam kegiatan penelitian yang antara lain bertujuan ingin mengetahui bagaimana sikap para pegawai negeri tersebut terhadap kemungkinan yang dilakukan gaji pada setiap bulan untuk ditabung sebagai asuransi pensiun. Jadi gajinya tuh akan ditabung untuk asuransi gitu. Mereka meminta menjawab salah satu di antara 2 jawaban, yaitu setuju dan tidak setuju. Lalu tabel di samping adalah sikap yang dikemukakan oleh 80 orang pegawai negeri sipil mengenai kemungkinan pemotongan gaji setiap bulan untuk keperluan tabungan asuransi pegawai dan proses perhitungan untuk memperoleh harga KI kuadrat. Pertama, pegawai golongan 3 ke atas setujunya itu 15 dan tidak setujunya itu 15. Nah, yang 15 setuju ini menjadi bagian A atau bagian pertama. Lalu yang tidak setujunya yang 15 atau yang B ini menjadi bagian kedua. Lalu pegawai golongan 2 ke bawah yaitu 40 yang setuju dan 10 yang tidak setuju. Yang 40 ini termasuk pada golongan ketiga yaitu C, dan yang 10 ini termasuk pada bagian keempat yaitu D. Dengan N atau jumlah dari semuanya itu 80.
Keterangan, untuk tabel 2x2 seperti ini, 2 kolom dan 2 jalur, dalam mencari harga kaki kuadrat tidak perlu dicari frekuensi teoritisnya lebih dahulu, karena kaki kuadrat dapat memperoleh dengan cara langsung memperhitungkan frekuensi observasinya dengan rumus di atas. Rumus di atas itu yang tadi, yang X kuadrat yang tadi. Selanjutnya. Selanjutnya, Kak. Lalu, dari tabel di atas telah diketahui adalah N sama dengan 80, frekuensi observasi pada sel A tadi sama dengan 15, frekuensi observasi pada sel B sama dengan 15, frekuensi observasi pada sel C sama dengan 40, dan frekuensi observasi pada sel D sama dengan 10. Dengan mensubstitusikan di dalam rumus kaki kuadrat, maka yang tadi tinggal kita masukin aja. N itu sama dengan 80, lalu A itu 15, dikali D itu 10, dikurangi B itu 15, dikali C itu 10. Lalu di bawahnya itu A sama dengan 15, ditambah 15 itu B, lalu 40 ditambah 10, itu sama dengan C ditambah D, lalu 15 ditambah 40 itu A ditambah C, lalu B ditambah D, yaitu 15 ditambah 10. Kita jumlahkan, mohon maaf, untuk yang bagian keempat, itu 80 dikali 200 2.500 itu sama dengan 16.200.000. Nah, dibagi 2 juta ya? 2.062.500. Lalu, perhitungan di atas kita lakukan tanpa mencari frekuensi teoritisnya lebih dahulu. Akan tetapi, apabila kaki kuadrat ingin kita cari dengan mempergunakan frekuensi teoritisnya, ternyata hasilnya sama, yaitu X kuadrat sama dengan 7,855. Selanjutnya, Kak. Dengan demikian, kaki kuadrat yang kita peroleh, yaitu 7,855, adalah lebih besar dari kaki kuadrat yang tercantum pada tabel, yaitu 3,841 kurang dari 7,855 dan lebih dari 6,635. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara frekuensi yang observasinya dan frekuensi teoritisnya ditolak karena kecenderungan pada pegawai negeri tersebut di atas adalah setuju. 55 dari 80 orang atau 68,75%, maka dengan adanya perbedaan yang signifikan antara frekuensi untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji para pegawai tersebut pada setiap bulan untuk tabungan asuransi pensiun mereka. Lalu, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Iza. Baik, terima kasih Siti Rizkia. Materi selanjutnya yakni tentang tes kaki kuadrat untuk mengetes perbedaan variabel frekuensi dari variabel ganda di mana terdapat sel yang berfrekuensi kurang dari 10. Nah, yang dijelaskan dengan Siti Rizkia tadi itu variabelnya lebih dari 10. Sedangkan yang sekarang itu kurang dari 10. Nah, untuk pengerjaan ini
perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan rumus koreksi Yates sebagai berikut. X kuadrat sama dengan N dikali AD dikurang BC dikurang N per 2 dikuadratkan per A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. X kuadrat ini chi-square-nya, N itu jumlah frekuensi keseluruhan, A, B, C, dan D itu penamaan dari setiap sel. Nanti bentuk tabelnya akan sama seperti yang contoh yang kedua, yaitu 2 kali 2. Bedanya di sini dia ada frekuensi yang kurang dari 10. Berikutnya, ada contoh soal sejumlah 50 orang siswi SMA dan 30 orang siswa SMA diminta untuk menjawab setuju atau tidak setuju terhadap ajakan untuk membentuk caturwarga setelah mereka kelak berumah tangga. Caturwarga berarti di sini beranggotakan 4 orang, 2 orang dan 2 orang suami istri plus 2 orang anak. Nah, langkah pertama kita harus menentukan hipotesanya terlebih dahulu. Yang pertama ada HA. HA ini berarti yang di kalangan para siswa dan siswi itu terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap ajakan untuk membentuk caturwarga setelah mereka berumah tangga. Yang kedua yaitu H0. H0 ini di kalangan para siswa dan siswi SMA tidak terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap ajakan untuk membentuk caturwarga setelah mereka berumah tangga. Oke, selanjutnya. Dari hipotesa tadi, kita tentukan dulu kriteria pengujian. Jika X kuadrat atau chi kuadratnya hitung itu lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 yang diterima. Sedangkan jika chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Yang selanjutnya kita menghitung chi kuadratnya dengan rumus. Tadi sudah diketahui sel A itu 42. Bentuk tabelnya seperti ini. Tabel 2 kali 2, siswa dan siswi dan siswa, dan setuju dan tidak setuju. Siswi yang setuju ada 42 orang, sedangkan yang siswi tidak setuju itu ada 8. Sedangkan siswa yang setuju ada 9 orang, dan tidak setuju ada 21. Jadi maksudnya di sini sel frekuensinya itu kurang dari 10 ini. Ada 8. Yang tidak setuju ada 8, yang setuju ada 9. Ada yang kurang dari 10. Jika dilihat dalam frekuensinya ada yang kurang dari 10, maka rumus yang digunakan itu rumus yang ketiga ini. Nah, tadi di dalam rumus itu ada yang A tambah B, C tambah D, A tambah C, dan B tambah D. Di sini ada totalnya, bisa dilihat. Berarti kalau A tambah D, 42 ditambah 8, sama dengan 50. Untuk A tambah C, itu 42 ditambah 9, sama dengan 51. Lalu yang C tambah D, itu 9 ditambah 21, sama dengan 30. Dan B tambah D, itu 8 ditambah 21, sama dengan 29. Jumlah total keseluruhan siswa dan siswinya itu 80, yang bisa disebut dengan N. Lanjut. Nah, dari tabel tadi sudah kita jabarkan. N-nya 80, A-nya 42, B-nya 8, C-nya 9, D-nya 21. Tinggal kita distribusikan ke dalam rumus yang tadi sudah yang sudah tertera di PPT ini. N-nya 80, AD, A dikali D, berarti A-nya 42, dikali D itu 21, dikurang BC, B itu 8, dan C itu 9, dalam kurung dikurang N per 2, N-nya itu tadi 80, dibagi 2, dikuadratkan, kemudian per A tambah B 50, C
dikali C tambah D 30, dikali A tambah C 51, dikali B tambah D 29. 80 dikali 42 kali 21, 882, dikurang 8 kali 9, 72, dikurung, kemudian dikurang 80 dibagi 2 itu 40, dikuadratkan, per, itu yang hasil di bawah menjadi 2.218.500. Kemudian 80 dikali 882 tadi dikurang dulu sama 72, itu hasilnya 810. Baru dikurang sama 40. Jadi 770 dikuadratkan. 80 dikali 770 kuadrat. Hasilnya 592.900. Dibagi 2.218.500. Di sini didapatkan hasil 47.432.000 dibagi 2.218.500, maka hasilnya ialah 21,38. Maka di sini dapat disimpulkan kai kuadrat hitungnya itu 21,38. Berdasarkan data yang tertera di dalam tabel. Selanjutnya, setelah kita dapat kai kuadrat hitungnya, maka kita berikan interpretasi dengan mencari DF atau DB, degree of freedom, derajat kebebasan. Itu cara mencarinya itu rumusnya C kurang 1. C itu kolom. Kolom dikurang 1 dikali R kurang 2. R kurang 1. Mohon maaf, itu R kurang 1. R itu baris. Baris dikurang 1. Tadi kan di kolom itu jumlahnya ada 2, dan di baris itu juga ada 2, maka 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Didapat DF1, maka dari DF sebesar 1 ini dilihat pada tabel kai kuadrat, itu diperoleh taraf signifikansi 5%, yaitu 3,841, dan taraf signifikasi 1% itu 6,635. Tabelnya angka 3,841 dan 6,635 ini udah sesuai tabel yang ada di tabel kai kuadrat. Itu dia sesuai juga taraf signifikansinya berapa. Jika dilihat dari kai hitung dan kai tabel, maka untuk kai hitung itu lebih besar dari kai tabel yang taraf signifikansi 5% maupun kai kuadrat tabel yang signifikansinya 1%. Dapat dilihat di bawah itu 21,38 lebih besar dari 3,841 dan lebih besar dari 6,635. Selanjutnya, nah ini tabelnya bisa disesuaikan degree of freedom-nya. Nah, tadi karena kai kuadrat hitung kita itu lebih besar dibandingkan kai kuadrat tabel, dengan melihat dari kriteria yang sudah ditentukan tadi, maka hipotesis nihil ditolak. Berarti ada perbedaan sikap yang signifikan antara siswa dan siswi SMA terhadap ajakan untuk membentuk catur warga setelah mereka berumah tangga kelak. Untuk menarikkan kesimpulannya, karena cenderung pendapat para siswa dan siswi tercermin pada tabel tadi,
ialah setuju terhadap ajakan untuk membentuk catur warga, maka dalam rangka memasyarakatkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera di kalangan para remaja, tampak tidak ada masalah yang berarti. Demikianlah lebih kurang kesimpulan yang dapat ditarik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau yang belum paham bagaimana cara menghitungnya, bisa ditanyakan. Oke, silakan yang ingin bertanya. Yang belum jelas, yang mana boleh ditanyakan? Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau yang belum paham, misalnya mau dijelaskan ulang atau seperti apa.
Oke, sudah paham belum? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Ini kita membahas tentang uji KI kuadrat, ya. Di mana uji KI kuadrat ini yang pertama adalah untuk mengetes perbedaan frekuensi dari variabel tunggal. Kemudian yang berikutnya itu untuk mengetes frekuensi ganda, di mana sel-selnya itu berfrekuensi 10 atau lebih dari 10, dan yang berikutnya itu adalah sel-selnya itu kurang dari 10. Oke, kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya, bagaimana cara mencari atau bagaimana cara menentukan dari masing-masing kegunaan dari KI kuadrat ini. Di sini ada di buku, saya ngambilnya dari buku juga, di mana di sini kita ingin melihat bagaimana pendapat dari para staf mengajar, ya, apakah mereka setuju dengan penggunaan SKS atau mereka lebih setuju dengan penggunaan dari sistem lama dalam praktek mengajar. Ya, di sini ada HA dan HO-nya sama seperti biasa. Kemudian di sini diketahui dari pendapat staf mengajar, kita memberikan 4 pendapat. Ya, kemudian banyaknya staf mengajar itu kurang lebih ada 100. Di mana pendapat staf mengajar yang menjawab SKS lebih baik daripada sistem lama jumlah 46. Ya, kemudian yang B itu sistem lama lebih baik daripada SKS itu berjumlah 27 orang. Kemudian yang memberikan pendapat mengenai SKS dan sistem lama sama-sama baik itu berjumlah 20 orang. Dan yang menjawab pilihan untuk tidak menemukan pendapat sama sekali itu berjumlah 7 orang. Ya, dari banyaknya yang ditemukan di lapangan itu disebut dengan yang namanya frekuensi observasi atau frekuensi yang didapatkan dari lapangan. Ya, di mana frekuensi observasi yang didapatkan di lapangan itu berjumlah 46, 27, 20, dan 7, hingga didapatkan jumlah N-nya itu adalah 100. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana cara menemukan frekuensi teoritis atau FT-nya dari mana? Kenapa di situ frekuensi teoritis dari masing-masing jawaban itu mendapatkan atau senilai 25 itu dapatnya dari mana? Dari mana? Kenapa kok ada 25? Ayo, boleh pemakala, boleh teman-teman yang jawab. Kenapa kok didapatkan frekuensi teoritisnya itu adalah 25? Izin menjawab, Ibu. Oke, dari mana? Di sini juga dibilang kalau frekuensi teoritis ini frekuensi yang diharapkan jika seandainya tidak terdapat perbedaan frekuensi, atau berarti antara satu dan lain itu nggak ada perbedaan, Ibu. Berarti dari jumlah partisipan itu 100 dibagi 4 jadi 25, Ibu. Oke, kenapa dibagi 4? Karena di situ apa itu namanya? Ada 4 pendapat, Ibu. Oke. Jadi pada frekuensi teoritis ini kenapa diperoleh 25? Itu sudah dijelaskan ya oleh Iza. Ya, dari
penjumlahan atau hasil perhitungan dari N dibagi dengan banyaknya jumlah pendapat dari staf pengajar. Jadi N-nya di sini 100 dibagi 4 hasilnya 25. Ya. Tapi jika pendapat staf pengajar itu berjumlah 5, ya berarti 100 dibagi 5. Jadi dihitung berdasarkan dari pendapat para staf pengajar. Kalau pendapat staf pengajarnya itu ada 2, maka 100 dibagi 2. Ya. Jadi antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis, hasilnya itu harus sama, yaitu sama-sama 100. Ya. Nah, kalau sudah kita masukin rumusnya, hingga diperoleh harga Chi kuadratnya itu adalah apa itu 31,76. Ya. Pada harga Chi kuadrat itu sudah dijelaskan ya oleh pemakai ya bagaimana cara hitungnya ya. Frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritis kuadrat. Ya. Berarti yang pertama itu ini 46 dikurangi 25 kemudian dibagi 25 dikuadratkan. Begitu juga ini 27 dikurangi 25 dibagi 25 kuadrat. 20 dikurangi 25 dibagi 25 kuadrat. Kemudian 7 dikurangi 25 dibagi 25 kemudian dikuadratkan. Hingga mendapatkan hasil akhirnya itu adalah 31,76. Nah sekarang, ini dalam menentukan atau dalam mencari DF atau DB, ya, dalam mencari degree of freedom atau derajat bebasnya, pada Chi kuadrat itu berbeda dengan ya pada testi ataupun pada korelasi. Ya. Jadi agak berbeda. Dimana ketika kita belajar kemarin mengenai testi, ketika kita menentukan derajat bebasnya atau DF, rumusnya itu adalah N dikurangi 1 atau dikurangi 2. Ya. Kalau dikurangi 1 itu untuk sampel yang saling berhubungan, sedangkan kalau dikurangi 2 itu adalah untuk sampel yang tidak memiliki hubungan. Nah, berbeda pada Chi kuadrat. Chi kuadrat itu cara menentukan DF atau DB-nya itu adalah 4 dikurangi 1. Kenapa 4? Rumusnya itu adalah R dikurangi 1. Tapi di situ DF-nya itu adalah 4 dikurangi 1. Kenapa 4 dikurangi 1? Kenapa kok muncul angka 4 gitu? Karena ada 4 baris, Bu. Karena ada 4 atau 4 baris apa? 4. Buat pertanyaan. Ya, 4. Karena ada Pendapat. 4 pendapat dari staf pengajar yang sudah ditentukan oleh peneliti. Ya. Kalau R-nya itu ada 5, maka 5 dikurangi 1. Kalau R-nya ada 7, maka 7 dikurangi 1. Ya. R-nya itu adalah pendapat. Ya, pendapat dari staf pengajar atau mungkin nanti pendapat dari siswa atau pendapat dari lembaga dan lain sebagainya. Ya. Setelah diketahui DF-nya itu adalah 3, dengan cara R dikurangi 1 atau 4 dikurangi 1 hasilnya 3, maka langkah berikutnya itu adalah kita berkonsultasi pada tabel Chi kuadrat, di mana pada taraf signifikansi 5%-nya itu adalah 7,815, sedangkan pada taraf signifikansi 1%-nya itu adalah 11,345. Berarti lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi Chi kuadrat hitung atau Chi kuadrat tabel? Chi kuadrat hitung. Oke. Karena diketahui bahwa Chi kuadrat hitung berjumlah 31,76 dan Chi kuadrat hitung lebih besar dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel. Oleh karenanya hipotesis nihil kita tolak sedangkan hipotesis alternatif kita terima. Berarti dapat dikatakan bahwa ada atau terdapat perbedaan frekuensi yang signifikan
ya. Antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritis. Ya, dikaitkannya dengan sini frekuensi observasi dan frekuensi teoritisnya. Ya. Atau dapat diketahui juga bahwa pendapat para staf pengajar mengenai SKS lebih baik daripada sistem lama itu sesuai dengan frekuensi observasi yang diterima oleh peneliti atau frekuensi observasi yang sudah diteliti oleh peneliti itu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat staf pengajar lainnya. Tuh. Ya. Nanti jangan sampai bingung ya. Oke, sekarang kita ke uji Chi-quadrat yang bersel ganda, di mana sel-selnya itu berjumlah 10 atau lebih dari 10. Ini ada ya, ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah 4, hingga langkah terakhir. Oke, langkah pertama kita harus menentukan status dan sikapnya. Ini namanya itu nama buatan aja ya. Dan harus ada status dan ada sikapnya. Coba, di sini statusnya ada berapa? Statusnya ada berapa? 2, Ibu. Dua. Sikapnya ada berapa? 4. 2. 2. Oke, ya. Jadi status pegawai golongan 3 ke atas, kita lihat dia setuju atau tidak setuju mengenai pemotongan gaji setiap bulan untuk keperluan tabungan asuransi pegawai, dan bagaimana sikap dari status pegawai golongan 2 ke bawah, apakah dia setuju atau tidak setuju mengenai pemotongan gaji setiap bulan untuk keperluan tabungan. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan, ada selnya itu lebih dari 10, selnya itu berfrekuensi 10 atau lebih dari 10, di mana sel-selnya itu berfrekuensi ganda. Itu tabel yang kita gunakan itu adalah tabel kontingensi ukuran 2x2. Ya, jadi pakainya ukuran, ini ada ukuran. Ya. Di mana 2x2-nya itu statusnya itu ada 2 ya, pegawai golongan 3 ke atas dan pegawai golongan 2 ke bawah. Dan sikapnya itu juga menunjukkan 2. Ya, yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Ya, dengan total keseluruhan sampel itu atau total keseluruhan pegawai yang diteliti itu berjumlah 80. Ya, kalau teman-teman lihat sendiri ya di situ pada sikap ada yang setuju tidak setuju, dia itu sel-selnya itu berfrekuensi 10 dan tidak ada yang kurang dari 10. Ya. Oke, kemudian langkah ketiga kita memasukkannya ke dalam rumus. Di situ rumusnya itu adalah Chi-quadrat sama dengan N dikali A dikali D dikurangi B dikali C kuadrat dibagi A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dan dikali B ditambah D. Untuk penamaan A, B, C, D itu disesuaikan dari ke samping kemudian ke bawah. Di mana A itu merupakan golongan 3 ke atas dengan sikap setuju. Sedangkan B-nya itu adalah sikap tidak setuju. Sedangkan keterangan C, ya, C-nya itu adalah pegawai golongan 2 ke bawah dengan sikap setuju, sedangkan D-nya itu adalah sikap tidak setuju. Jadi ke samping. Jadi 15, 15, 40, 10. Jadi ketentuannya seperti itu. Untuk penamaan atau untuk mengetahui A, B, C, D-nya. Jadi kalau sel-selnya itu ukuran 3x2 juga seperti itu. Ke samping dulu baru ke bawah. A, B, C, kemudian di bawahnya D, E, F. Ya, atau 1, 2, 3, ke bawahnya 4, 5, 6. Diketahui N-nya itu berjumlah 80, A15,
dikali 10, kemudian dikurangi 15 dikali 40 kuadrat, kemudian dibagi 15 ditambah 15 dikali 40 dikali 10 dikali 15 ditambah 15 ditambah 40 dikali 15 ditambah 10. Ya, kalau sudah hasil akhirnya itu adalah 7,855 untuk harga Chi kuadrat. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam tabel. Di mana tabelnya ini memiliki sel berjumlah 4. Ya. Selnya itu ada 4, kemudian frekuensi observasinya itu tadi sudah di mana sel satunya itu atau A 15, sel 2 atau B itu 15, sel 3 atau C itu 40, dan sel 4 atau D-nya itu adalah 10, di mana jumlah N-nya itu adalah 80. Sekarang cara menentukan atau mencari frekuensi teoritis, itu bagaimana caranya? Sekarang kita lihat 15 ya. 15 ini jadi ini C, ini C, ini C, ini R, ini R. CN, CN, RN, RN. Kita cari posisi 15. 15 ini berada di posisi C keberapa? Berada di posisi C berapa? Berada di posisi 55 dikali 30 dibagi 80. Kita mencarinya seperti itu. Hingga mendapatkan hasilnya itu adalah 20,625. Sekarang kita lihat sel 2, 15 di sini. 15 berada di posisi mana? C-nya, CN-nya. 25 kali 30 Ya, 25 kali 30 kemudian dibagi 80. bagi 80 hasilnya adalah 9,375. Sekarang sel ketiga 40. Cara mencarinya bagaimana? Ini 55 dikali ya. 50 dibagi 80. Dibagi 80 hasilnya adalah 34,375. Kemudian 10 juga begitu ya, sel keempat ya. Berarti 25 dikali 50 dibagi 80 hasilnya itu adalah 15,625. Nah, sama seperti tadi, di mana selnya itu tunggal, antara jumlah N dari frekuensi observasi dengan jumlah N pada frekuensi teoritis harus sama, yaitu 80. Jadi nggak boleh berbeda. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita menghitung ya FO dikurangi FT, berarti FO dikurangi FT, di mana FO-nya 15 dikurangi 20,625 hasilnya min 5,625 dan seterusnya. Jadi FO dikurangi FT semua. Hingga jumlah hasil akhirnya itu harus 0. Ini yang perlu diperhatikan ya. Hasil akhirnya itu harus 0. Ya. Nah, kalau sudah ke kolom berikutnya, di mana kolom berikutnya itu adalah frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritis kuadrat. Berarti min 5,625 kuadrat hasilnya berapa di sini? 31,64063 atau 641. Ya karena sama itu ya. F pada kolom ke kolom 4 itu hasilnya itu sama min 5,625 atau 5,625, maka FO dikurangi FT kuadratnya juga sama. Nah sekarang cara mencari FO frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritis kuadrat dibagi FT
Oke, cara mencarinya ini bagaimana? (31,64063) dibagi berapa? Dibagi 20 ya. Oke, dibagi 20,625 hasilnya adalah 1,534. Begitu juga cara mendapatkan 3,375. Mencarinya bagaimana? 31,64063 dibagi 9,375. Hasilnya itu adalah 3,375. Seperti itu cara mencarinya. Ya, dan seterusnya, kalau sudah kita jumlahkan, maka hasil akhirnya itu dapat diketahui bahwa 7,854 untuk sigma FO dikurangi FT kuadrat dibagi FT. Nah, langkah terakhir adalah kita memberikan interpretasi terhadap Chi kuadrat. Ya, tadi sama ya. Kalau data tunggal R-nya itu adalah 4, maka 4 dikurangi 1. Ya. Nah, karena ini jumlah selnya itu adalah ukuran 2 kali 2, di mana C-nya itu 2, ya tadi C-nya itu di bawah sini ya, ini C, ini R. Ya, berarti 2 dikurangi 2 dikali 2, C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1, jadinya 2 ya. C dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1, 1. R-nya itu 2 dikurangi 1, 1. Berarti 1 dikali 1 hasilnya itu adalah 1. Ya, berarti kita sudah mengetahui bahwa derajat bebasnya itu adalah 1. Nah, langkah berikutnya kita memberikan interpretasi ya, memberikan interpretasi pada DB atau DF1 pada taraf signifikansi 5%-nya berapa di situ? Berapa 5%-nya? 3,841, sedangkan pada taraf signifikansi 1%-nya itu adalah 6,635. Berarti lebih besar yang mana? Chi kuadrat hitung. Oke, lebih besar adalah ada Chi kuadrat hitung sebesar 7,854. Ya, karena harga Chi kuadrat hitung lebih besar dibandingkan pada Chi kuadrat tabel, maka hipotesis nihil kita tolak, sedangkan hipotesa alternatif kita terima. Berarti dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritisnya. Ya. Berarti perbedaan itu cukup mantap untuk dapat dilaksanakannya pemotongan gaji para pegawai pada setiap bulan untuk tabungan asuransi pensiun. Nanti kita kaitkan kembali dengan hasil dari yang kita temukan di tabel. Ya, dapat diketahui juga bahwa pegawai golongan 2 ke bawah mereka lebih setuju ya, jika terdapat pemotongan gaji yang dimana gaji yang dipotong ini akan digunakan untuk keperluan tabungan asuransi pegawai, yaitu sebesar atau sebanyak 40 orang. Ya, karena jumlahnya itu 80, berarti hampir 50%-nya ya mereka setuju. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita masuk ke sel Chi kuadrat ganda di mana selnya berfrekuensi 10 atau kurang dari 10. Oke. Ini untuk uji Chi kuadrat kurang dari 10 ya. Rumusnya agak berbeda.
Di sini juga ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Nah, kalau kurang dari 10, pastinya kita menggunakan koreksi ya tes. Kenapa dikurangi? Kenapa kurang dari 10? Kurang dari 10 itu maksudnya yang ada di tabel ini nih. Ya. Yang dimana sel-selnya itu terdapat angka yang kurang dari 10. Dimana ini sama ya. Statusnya di sini ada 2, yaitu ada siswa dan siswi. Dan sikapnya pun juga ada 2, di mana memberikan sikap setuju dan tidak setuju. Dan di sini kita menggunakan tabel kontingensi ukuran 2x2. Nah, di mana jumlah keseluruhan N-nya itu adalah 80. Itu juga sama ya untuk pemberian angka atau huruf A, B, C, D. Karena kita rumusnya itu menggunakan A, B, C, D. Ya, maka A-nya itu 42, B-nya itu 8, C-nya itu 9, dan D-nya itu adalah 21. Oke, kalau sudah, kita langsung mencari nilai Chi kuadratnya. Kalau tadi di mana Chi kuadrat variabel ganda di mana sel-selnya itu berjumlah 10 atau lebih dari 10 itu ada 2 cara ya, bisa menggunakan langkah ketiga dan langkah keempat. Sedangkan kalau untuk korelasi Chi kuadrat mana jumlah selnya itu kurang dari 10 itu cukup 1 aja. Cukup rumusnya itu adalah Chi kuadrat sama dengan N dikali A dikali D dikurangi B dikali C dikurangi N dibagi 2 kuadrat. Dan dibagi A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Itu rumusnya itu hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Ya, di mana N-nya itu ada 80, A-nya 42 dikali 21 dikurangi 8 dikali 9 dibagi dikurangi kurangi 80 dibagi 2 dan dikuadratkan, kemudian dibagi 42 ditambah 8 dikali 9 ditambah 21 dikali 42 ditambah 9 dikali 8 ditambah 21 hingga mendapatkan hasil akhirnya itu adalah 21,38 untuk Chi kuadrat hitung. Nah, cara mencari atau cara menentukan JB-nya itu pun juga sama seperti tadi ya, di mana Chi kuadrat selnya itu lebih dari 10 atau 10, di mana C dikurangi 1, R dikurangi 1, maka hasilnya itu adalah 1. Nah, kalau sudah, kita berkonsultasi pada Chi kuadrat tabel, di mana pada taraf signifikansi 5%-nya itu adalah 3,841, dan pada taraf signifikansi 1%-nya itu adalah 6,635. Ya, berarti lebih besar Chi kuadrat hitung ya. Karena diketahui harga Chi kuadrat hitung adalah sebesar 21,3038, maka dapat dikatakan bahwa hipotesa alternatif kita terima, sedangkan hipotesa nihil kita tolak. Berarti dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa dan siswi SMPA terhadap ajakan untuk membentuk catur warga setelah mereka berumah tangga kelak. Hal ini didapatkan atau hal ini sesuai dengan yang didapatkan oleh peneliti pada tabel kontingensi, di mana status siswa yang setuju, yang memberikan sikap setuju atas pembentukan catur warga setelah mereka berumah tangga itu adalah berjumlah 42
orang siswa. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham? Atau ada yang masih belum kurang jelas? Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap sudah paham ya. Insya Allah sudah paham, Bu. Oke. Insya Allah nanti ini tuh akan saya keluarkan sebagai bahan UTS ya. Jadi nanti UTS itu ada 2. Ada yang tentang uji testi dan uji high kuadrat. Nanti dipelajari aja kembali. Ya buat teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditutup aja apa bagaimana? Pemakalah. Mungkin cukup, Ibu. Oke. Berarti boleh langsung ditutup, silakan. Kamu ditutup. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah kembali menjelaskan mengenai materi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Kami dari kelompok 5, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga teman-teman bisa dapat memahaminya, ditambah dengan penjelasan Ibu tadi. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Ibu, terima kasih banyak. Ibu. Oke, terima kasih kepada pemakalah dan juga terima kasih kepada moderator yang sudah memandu perkuliahan kita dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika tadi ada kekurangan dalam penyampaian. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.